Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A1K ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya kalau buat telepon itu layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu untuk ini ya, jelly case-nya ya. Nah ini adalah tampilan dari HP Oppo A1K ya. Jadi selain buat telepon itu layarnya gelap, katanya untuk buka VN atau untuk VN itu di WhatsApp ya, itu sama ya, layarnya juga gelap ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes ya teman-teman ya, apakah benar seperti kata orangnya layarnya gelap saat buat telepon di WhatsApp ataupun telepon biasa, dan untuk buka VN di WhatsApp juga layarnya gelap ya. Oke, kita tes dulu, langsung saja kita telepon ya 112 ya untuk tes saja. Oke, bisa kita lihat ya, setelah dia tersambung dia langsung gelap seperti ini ya teman-teman ya. Dan biasanya kalau untuk menghidupkan layar tuh ada yang bisa atau ada yang enggak ya, kalau kita tekan tombol power ya. Sekarang kita tes untuk VN apakah sama, layarnya gelap. Oke, kita tes dulu buat VN ya teman-teman ya, apakah layarnya juga gelap saat untuk memutar atau membuka VN ya. Oke, ini kita tes dulu membuat VN dulu ya, selanjutnya kita putar nanti ya. Tes suara dicoba, tes cek 1 2 3. Terima kasih telah menonton Seni dan Teknologi, semoga bermanfaat. Oke, setelah kita buat VN nya, selanjutnya kita tes langsung ya teman-teman, apakah layarnya mati seperti kata orangnya. Nah ini bisa kita lihat ya, hanya kita putar saja layarnya langsung gelap ya. Dan biasanya ada yang langsung hidup saat ditekan tombol powernya, ada juga yang nunggu hingga VN nya selesai diputar, atau saat orang yang menelpon kita via WhatsApp itu dia yang mematikan baru bisa mati ya. Dan biasanya masalah seperti ini tuh ada di sensor ya teman-teman ya, entah sensornya yang error atau rusak, atau layarnya yang terangkat atau terlepas ya untuk LCD di bagian atas ya, khususnya di bagian atas sebelah kanan dari kamera depan ya teman-teman ya. Jadi letak sensor dari HP Oppo A1K ini ada di sebelah kanan kamera bagian depan ya teman-teman ya. Oke, untuk settingan di HP Oppo ini, settingan sensor ini tidak ada ya teman-teman ya. Walaupun kita bisa setting tapi tetap saja dia mati ya teman-teman ya. Ataupun kita misalnya menggunakan aplikasi tambahan ya, sama aja teman-teman ya, kalian hanya mendownload saja dan tidak berfungsi dengan baik ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Dan di sini setelah kita cari-cari untuk settingan dari sensor proximity-nya juga nggak ada ya teman-teman ya. Untuk di HP Oppo ini memang nggak ada, dan metode ini nanti kalian bisa terapkan di HP Oppo tipe lainnya, atau untuk bahkan merek lainnya juga bisa ya. Kalian terapkan metode ini teman-teman ya. Oke, kita percepat ya, di sini kita cari-cari juga nggak ada ya untuk settingan dari sensor proximity di HP Oppo ya teman-teman ya. Oke, setelah kita cari-cari di sini juga settingannya memang nggak ada, daripada kalian pusing nyari settingannya ataupun download aplikasi pihak ketiga di Play Store itu ya teman-teman ya, kalian tidak akan worth it ya menggunakan aplikasi itu ya. Lebih baik kalian ikuti saja tutorial ini teman-teman. Oke, setelah kita matikan, selanjutnya kita bongkar-bongkar HP-nya, kita keluarkan dulu SIM tray-nya, lalu kita buka back cover-nya ya. Untuk cara membuka back cover-nya sangat mudah, kita tinggal menggunakan kuku saja seperti ini di jalur tombol ataupun SIM tray ya. Nah ini sudah terlepas, hanya seperti ini saja untuk membukanya. Selanjutnya kita buka bautnya, kita percepat untuk proses pembukaan bautnya ya, biar tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Oke, kita buka-buka dulu bautnya. Oke, setelah baut-baut terbuka, selanjutnya kita lepaskan penutup dari mesinnya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa fokus pada mesinnya, ini kita lepaskan dulu untuk konektor-konektornya, konektor baterai, LCD maupun fleksibel yang menuju PCB teman-teman. Oke, selanjutnya kita lepaskan mesinnya, kita angkat seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu, hati-hati ya. Oke, selanjutnya ini ada antenanya, kita lepaskan dulu ya. Dan ini adalah sensor dari HP Oppo A1K ya, ada di sebelah kanan. Kalau posisi terbalik, mesin terbalik seperti ini, kita lepaskan dulu antenanya. Nah ini kita bisa fokus pada sensornya teman-teman ya. Kalau di posisi terbalik seperti ini ada di sebelah kanan ya. Kalau posisinya terpasang di mesin ataupun di HP normal, ini posisinya tetap di sebelah kanan kamera teman-teman ya. Nah ini karena kita lepas saja posisinya ya. Oke, selanjutnya tinggal kita tutup saja menggunakan lakban atau skotlet atau solasi warna hitam ya teman-teman ya. Sensornya kita tutup saja langsung ya. Oke, nah ini posisinya kan di sini ya. Ini posisi HP terbalik dan ini mesinnya ya. Oke, langsung saja selanjutnya kita tutup menggunakan skotlet atau lakban atau solasi juga bisa yang warna hitam ya. Oke, kita siapkan dulu untuk lakbannya ya, kebetulan adanya ini ya, solasi kecil nggak ada, kita cari. Oke, selanjutnya tinggal kita gunting saja secukupnya, besarannya mengikuti besaran dari sensor kita ya teman-teman. Oke, kita gunting sedikit ya, hanya seperti ini saja.
Oke, selanjutnya kita bentuk ukurannya sebesar sensornya ya. Kita potong kotak seperti sensornya. Oke, hanya seperti ini saja teman-teman. Dan metode ini kalian bisa terapkan di HP Oppo tipe lainnya, bahkan merek lainnya juga sama ya, bisa ya. Kita gunakan metode ini ya. Oke, selanjutnya kita tempelkan saja pada sensornya ya. Nah, seperti ini, hanya cukup seperti ini saja teman-teman ya, sangat mudah sekali ya. Oke, bisa kita lihat ya, pastikan presisi, jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil juga. Pastikan nempel, jangan sampai saat dipasang mesinnya dia terlepas ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang lagi teman-teman ya. Lalu jika ada yang bertanya, Bang bisa nggak tanpa dibongkar ya, kalian cukup saja menggunakan handset ya teman-teman ya. Sementara jika belum sempat membawa ke counter atau tukang servis, kalian cukup menggunakan handset ya. Kalian pakai handset saat buat telepon ataupun membaca VN, itu bisa teman-teman ya, kalian pakai handset ya, dia nggak mati ya teman-teman ya, untuk layarnya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua teman-teman ya. Kita percepat saja untuk proses pemasangannya, lalu kita tes langsung ya teman-teman ya, apakah nanti tetap mati atau sudah normal saat untuk memutar ini ya VN ya teman-teman ya, membuka VN atau buat telepon. Nanti langsung kita tes ya. Oke, kita presisikan ya, jangan sampai miring, ini agak jendol ini. Jangan lupa pasang juga antenanya, kalau lupa nanti bisa hilang sinyalnya ya. Oke, untuk memasang mesinnya dia di sebelah kanan dulu ya teman-teman. Kita masukkan ke kanan, lalu kita presisikan sebelah kiri, dan kita pasang antenanya. Jangan sampai lupa, ini kita pasang-pasang semua ya. Untuk baterai, konektor LCD ataupun yang menuju ke PCB ya. Oke, ini kita pasang dulu antenanya ya. Selanjutnya kita percepat saja ya, biar tidak kelamaan nih teman-teman ya. Oke, kita percepat untuk proses pemasangannya ya, karena hanya seperti ini saja. Selanjutnya nanti langsung kita tes ya teman-teman ya, untuk telepon, untuk buka VN, apakah nanti layarnya tetap saja mati atau sudah normal ya teman-teman ya. Oke, kita percepat untuk proses pemasangan bautnya ya. Oke, sebelum kita pasang kita tes dulu ya teman-teman ya. Kita buka telepon ya, apakah layarnya mati atau tidak mati. Setelah kita tutup menggunakan solasi teman-teman ya, hanya kita tutup sensornya. Oke, kita telepon 112. Ini telepon darurat ya, kita tes. Kalau tadi kan layarnya mati ya. Oke, kita ulangi, kita telepon. Oke, kita tunggu. Kita telepon 112 ya teman-teman ya, telepon darurat. Oke, kita ulangi, agak lemot ini, bisa dilihat ya, di sini sudah tidak mati untuk layarnya. Kita coba lagi ya. Kita ulangi, telepon 112 lagi. Selanjutnya kita tes. Nah, ini bisa kita lihat ya, layarnya sudah tidak mati lagi dan sensornya tidak berfungsi teman-teman ya, karena memang kita tutup tadi ya menggunakan solasi ya. Oke, sudah aman untuk teleponnya. Selanjutnya kita buka VN ya, kita tes membuka VN atau membuat VN. Nanti langsung kita putar atau kita buka VN-nya ya. Dan untuk telepon di WhatsApp juga sama teman-teman ya, di sini juga layarnya mati sebelumnya ya. Oke, ini lupa belum kita pasang. Kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi saja ya, kita gunakan WiFi karena ini enggak ada kartunya ya. Kita sambungkan dulu. Oke, sudah tersambung untuk WiFi-nya. Selanjutnya kita buka VN-nya ya teman-teman ya. Kita tes buat VN ataupun kita putar nanti ya, atau kita buka untuk VN-nya ya. Kita buka dulu WhatsApp-nya, selanjutnya kita tes ya. Ini HP-nya agak lemot sekali teman-teman ya, sabar ya. Oke, kita buka lagi. Selanjutnya kita buat VN baru saja, atau kita buka VN yang lama juga bisa ya. Nah, ini kita buat VN baru saja ya, kita ulangi lagi. Oke, di sini kita buat VN dulu, lalu nanti langsung kita putar ya teman-teman ya. Oke, saat pembuatan VN tadi agak delay ya teman-teman, jadi kita pasang dulu untuk back covernya, karena untuk antenanya itu ikut backdoor ya teman-teman ya, atau back cover, jadi sinyalnya lemah ya. WiFi juga ikut di backdoor untuk antenanya. Oke, sekarang kita tes ya, kita buka VN-nya apakah nanti layarnya mati ya. Oke, nah ini bisa kita lihat ya, sudah tidak mati lagi untuk layarnya saat buat buka VN ya. Oke, untuk layarnya sudah aman ya, untuk buka VN ataupun telepon juga sudah aman ya, tidak mati lagi ya. Jadi seperti inilah ya cara mengatasi HP Oppo A1K yang layarnya mati saat buat telepon, atau buat angkat telepon di WA, atau buat buka VN ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Monggo share video ini ke teman kalian, saudara kalian, atau sosial media kalian ya, agar lebih banyak orang yang tahu untuk cara mengatasi HP Oppo yang kendalanya mati layarnya saat untuk membuka VN. Untuk telepon juga sama ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri ya, wabillahi taufiq walhidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.